pengurus wilayah dan pengurus DPC yang dijebak datang ke Jakarta pada waktu itu mengambil alih Partai Demokrat itu kepentingannya salah satunya adalah mereka diiming-imingi dengan calon presiden. Bagaimana hubungan relasi antara politisi muda dan politisi tua? Ya baik-baik aja. Oke, Bang Anies, selaku Bapilu sekarang, kejadian ini kira-kira apa yang bisa apakah menjadi sebuah momentum atau kemudian menjadi sebuah bahan evaluasi? Yang mau dievaluasi apanya, Pak? Kan nggak ada. Hari ini kalau kita sebagai Badan Pemenangan Pemilu masih konsen memantau perkara di MK. Ya. Jadi ada beberapa kepala-kepala daerah yang kita usung, ada yang digugat status, ada yang menggugat statusnya, ada yang jadi pihak terkait statusnya. Itu yang kami konsen untuk dampingi dan kita berikan pendampingan sampai hari ini. Kemudian kita juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti misalkan melakukan kajian akademik terkait dengan pemilu serentak ini, Pak. Iya. Ya. Itu jauh lebih penting saya kira untuk memikirkan hal-hal yang sudah tidak ada persoalan ini, gitu. Apakah ada hubungan ini rencana mencaplok dalam tanda kutip itu dengan proses pembahasan RUU pemilu serentak ini? Ansih terhadap undang-undang pemilunya saya belum bisa menyimpulkan, ya. Tetapi begini, kalau membaca BAP teman-teman pengurus wilayah dan pengurus DPC yang dijebak datang ke Jakarta pada waktu itu mengatakan bahwa akan ada calon mengambil alih Partai Demokrat itu kepentingannya salah satunya adalah untuk mencalonkan presiden di 2024. Iya. 2024. Nah, itu. Tetapi kalau misalkan spesifik ditanya apa ada kaitannya dengan rancangan undang-undang pemilu, misalkan hari ini. Memang Pak, hari ini kalau kita melihat konstelasi politik di parlemen, di DPR itu kan ada 9 fraksi, Pak. Iya, iya. Ada 9 fraksi yang kemudian secara tegas menyatakan perlu revisi undang-undang pemilu. Itu ada 3, Demokrat, PKS, sama satu lagi Nasdem. Yang lainnya dulu sempat ingin merevisi untuk membahas undang-undang ini kembali di 2021 ini. Tetapi 2-3 hari terakhir tiba-tiba mereka berbalik arah, pengennya tetap serentak 2024 gitu loh kira-kira. Iya. Berarti itu peta soal pembahasan RUU pemilu serentak. Ya. Terus pemilu serentak. Soal misalnya mereka diiming-imingi dengan calon presiden. Apakah di Bapilu Demokrat secara khusus sudah sebenarnya memunculkan nama calon presiden atau sudah mengantongi nama calon presiden yang akan diusung Demokrat, atau masih belum sehingga ada upaya-upaya itu? Ya begini, kan logikanya itu kan harus berjenjang ini, Pak. Iya. Kalau kita ngomongin soal calon presiden, kalau kita ngomongin soal pemilu, maka harus clear dulu undang-undang pemilunya, kan gitu. Iya. Nah, kalau udah clear undang-undang pemilunya, baru kita ke tahap berikutnya. Bagaimana kemudian memunculkan calon presiden, gitu. Bagaimana kemudian memanage agar supaya caleg-caleg ini bisa dapat banyak kursi di DPR, kan gitu. Iya. Itu jadi logikanya kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan dari analisis survei hari ini di Demokrat itu ada namanya Mas AHY yang kemudian oleh hampir semua lembaga survei ditempatkan di papan atas bersama tokoh-tokoh politik lainnya. Misalkan ada Pak
Pas AHY, ada beberapa gubernur-gubernur yang saat ini dianggap sukses dan punya elektabilitas dan popularitas tinggi gitu, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Artinya kami memang berkeinginan untuk kemudian mencalonkan orang dari partai sendiri untuk menjadi calon presiden. Itu hampir semua partai juga begitu pasti mikirnya. Berkeinginan Partai dari itu partai calonnya gitu. Itu semua partai pasti menginginkan supaya kader internalnya bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Begitu, Pak. Tetapi tidak ujuk-ujuk kan, ada step-step yang harus dilewati. Misalkan ya undang-undang pemilunya harus disepakati dulu, jangan kemudian tiba-tiba serentak aja kan gitu. Oke. Ini kan Bang Anies ini kan termasuk politisi muda ya di Senayan, dari sisi usia juga muda, dari sisi semangat, dan kemudian ketua umumnya juga masih muda. Apakah ada pergerakan berbeda nih antara politisi yang senior dalam tanda kutip sudah banyak makan garam dan tua dengan golongan muda ini? Secara sebenarnya nggak ada dikotomi antara tua dan muda ya dalam politik. Tetapi ya kayak pemain bola lah Pak, kira-kira ya. Iya. Kayak pemain bola, ada usia politik itu, ada batas usia politik seseorang. Tidak selamanya orang itu politisi itu akan menjadi bintang. Iya. Di lapangan kan gitu, ada batasnya usia batas politik itu. Gitu. Tapi tanpa kemudian mendikotomi antara tua dan muda. Tapi itu dia, ada batas usia politik, Pak. Batas usia politik. Tapi kalau ditanya bagaimana hubungan relasi antara politisi muda dan politisi tua, ya baik-baik aja, nggak ada masalah. Artinya begini, Bang Anies, apakah proses skenario pencaplokan yang gagal ini bagian dari mengamputasi atau kemudian menyetop naluri dan gerakan politik kaum muda, atau bagaimana gitu? Itu yang saya pengen ketahui gitu. Mungkin ada kajian secara khusus dari Bapilu Demokrat. Begini, mungkin ada pihak-pihak yang tidak puas ya. Iya. Itu sah-sah saja. Memang setiap setiap kondisi itu tidak memungkinkan semua pihak puas gitu. Mungkin ada pihak yang tidak puas, tetapi yang dihadapi hari ini bukan ketidakpuasan terhadap partai dan ingin memperbaiki partai, Pak. Yang kita hadapi hari ini itu, gerakan kemarin itu bukan kritik untuk membangun partai, bukan, tetapi gerakan untuk mengambil alih partai, kan beda itu. Iya. Kalau kritik kita terima, apa yang kurang dari partai Demokrat, oke, ayo kita perbaiki bareng-bareng, kan gitu loh. Tapi ketika gerakannya sudah berubah dari kritik menjadi ingin mengambil alih, itu kan lain hal. Kita nggak bisa menyikapi ya aja, kan begitu. Iya.